Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita sebagai seorang muslim tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pengucapan dua susunan kata ini sebuah nikmat yang besar. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk menilai semua pemberiannya dari makanan selama ini yang kita makan, minuman, oksigen, air, dan segala macam fasilitas yang bisa membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Ini dibalas dengan yang seimbal atau setimpal dengan apa yang kita dikasih. Maka tentu akan sangat berat. Tapi Allah dengan kemahakayaannya, kemahabesarannya, memudahkan kita dengan dua susunan kata ini saja. Alhamdulillah, maka kita sudah dianggap bersyukur. Dan otomatis semua yang kita butuhkan akan bisa ditambah dan dipertahankan. Allah maha benar dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Tidak henti-hentinya kami selalu ingatkan diri kami dan teman-teman sekalian, setiap kali Allah masih memberi kita umur satu hari lagi, maka maksimalkan. Ini hari emas kita, di mana kita harus mengisi dengan amal-amal saleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Karena memang kita lahir di muka bumi ini untuk sholat, untuk majelis ilmu, untuk zikir, untuk berdoa, dan seterusnya. Semua jenis ibadah tentunya. Tidak ada tujuan lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan maksimal bagi orang yang menjalankan tugasnya. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, hari ini kesempatan emas untuk kita bertaubat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat pun ini adalah tiket VIP yang harusnya kita maksimalkan, karena sekian banyak dosa yang sudah kita lakukan dan pelanggaran, Allah masih mudahkan. Asal kembali kepadanya, taubat dan nasuha, tulus, maka dia akan memaafkan semua dosa-dosa yang lalu. Oleh karena itu, banyak syukuri nikmat ini, dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk bentuk syukur terhadap nikmat itu adalah menggunakan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam terhormat tersebut. Dan tentu harapannya orang yang paling banyak membaca salawat dan salam hormat kepada beliau berarti orang yang mencintai beliau. Dan beliau sendiri sudah mengatakan kepada seorang sahabat yang mengatakan, saya tidak banyak beramal, hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau bersabda kepada orang itu, dan kita juga berharap seperti orang ini tentunya, anta ma'aman ahbabt, kau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Makanya kata seorang sahabat, seingat saya Jabir radhiyallahu anhu, tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih membuat kami gembira dibandingkan hadis ini. Karena aku mencintai Rasulullah SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun sebenarnya amalku belum bisa mencapai amal mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama nanti di akhirat di surga dengan orang-orang yang kau cintai. Maka ini tentu bentuk cinta kita kepada beliau, akhirnya kita memperbanyak membaca salam hormat atau salawat kepada beliau. Seperti biasa, ikhwah dan akhwat rahiman dan rahimakumullah sekalian, di pekan keempat dan pekan kelima kita akan masuk ke tema judul Tanya Ustadz. Tujuannya adalah coba merangkum dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media kami yang belum terjawab, atau kalau ada fenomena di tengah masyarakat yang butuh kita juga punya andil menyampaikan ide dan saran, maka juga akan kita bahas insya Allah. Namun lingkupnya kami akan menitik beratkan poin ini. Karena di majelis kami ditanya, maka kami jawab sesuai dengan apa yang kami ketahui. Tidak ada niat untuk menyinggung siapapun, kalaupun ada jawaban yang kami sampaikan. Dan setiap orang punya hak untuk bisa menerima pendapat yang kami sampaikan atau saran, juga bisa menolaknya. Maka ini tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, karena pasti pertanyaan yang masuk cukup banyak. Dan biasanya ada masalah pribadi, ada juga yang bertanya tentang masalah fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi yang jelas insya Allah tujuannya semua baik. Tujuan adalah bagaimana kita menjelaskan apa yang telah Allah dan Rasul sampaikan. Dan tentu untuk menjaga stabilitas negara kita dan masyarakat kita juga. Agar mereka selalu akur dan tidak ada permasalahan. Kecuali kita bisa selesaikan bersama-sama.
Nah kurang lebih seperti itu gambaran batasan tentang pertanyaan yang akan kita jawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, mungkin kita mulai dengan beberapa fenomena ataupun periode tentu fenomena Ustaz insyaallah. Jadi sekarang masuk di akhir tahun Ustaz. Pada akhir tahun seperti biasa itu selalu ada perbincangan yang sangat menarik dan selalu muncul perbincangan tentang batas antara toleransi dan juga kolaborasi. Maksudnya di sini adalah ucapan merayakan Selamat Natal, mohon maaf Ustaz. Sebenarnya sebagai seorang muslim, bagaimana sih Ustaz cara yang tepat agar kita menghormati saudara kita yang non-muslim tanpa mungkin melanggar prinsip akidah yang kita miliki sendiri Ustaz? Ini hampir setiap tahun ditanya ya. Ya, benar Ustaz. Enggak selesai ini ya. Tapi kami pun tetap pada prinsip dasarnya. Kita bertoleransi dan kolaborasi dengan orang-orang non-muslim boleh. Namun ada batasannya. Ya. Kita tidak boleh juga lost control. Ya. Toleransi dan kolaborasi dalam hal misalnya bertetangga, gotong royong, partner bisnis, silaturahim keluarga, antara muslim dengan non-muslim, semua itu masih dibolehkan. Tidak ada larangan dalam Islam. Sudah sering kita bahasakan juga bagaimana seorang muslim dilarang keras oleh Nabi SAW, dilarang dengan sangat tegas untuk mengganggu kafir zimmi, ya, orang-orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, dibawa naungan perdamaian dengan kaum muslimin atau biasa dikenal dengan muahad. Kita nggak boleh ganggu mereka. Riwayat yang pernah kami sampaikan, kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumil qiyamah, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang menyakiti seorang zimmi, menyakiti saja, ya, bukan harus memukul fisiknya, mungkin menyakiti perasaannya, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Kalau seorang non muslim tidak ada salahnya, terus tiba-tiba datang seorang muslim mengatakan, kamu di sini minoritas, lalu kita menindas dia, apakah dengan cacian, apakah dengan hardikan, apalagi kalau sudah sampai fisik, apalagi kalau sampai membunuh, itu luar biasa. Akan menjadi musuh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Padahal dia sendiri umat Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari, siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang ada kesepakatan damai dengan kaum muslimin, tidak ada masalah, dia nggak buat masalah buat umat Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 70 tahun. Dalam riwayat lain 40 tahun. Jadi kita bermuamalah, bertoleransi, kolaborasi dengan mereka, tidak ada larangan, tapi ada batasannya. Batasannya cuma satu, sering kita ingatkan, dalam masalah ibadah, ya, ritual nggak boleh. Kan Al-Kafirun turun jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan, kita semua ini disuruh bicara dengan orang non-muslim. Wahai orang-orang non-muslim, wahai orang-orang kafir. Jelas Allah menyuruh kita bilang apa? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kamu sembah. Saya tidak akan pernah ikut-ikutan ritual-ritualmu. Nah, begitu memang bahasanya Allah. Suruh semua orang muslim sampaikan. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian pun tidak usah ikut-ikutan ritual kami. Gak perlu datang ke masjid kami. Gak usah ucapin kepada kami selamat hari raya. Gak usah. Dalam ibadah gak usah. Tapi berteman, ya, saling bantu-membantu dalam hal umum, bukan ibadah, silahkan. Sangat terbuka. Lalu Allah suruh ulangi lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Diulangi 2 kali. Untuk apa diulangi 2 kali? Supaya kalau masih ada yang bilang, tapi Ustadz, wala ana abidum ma'abadtum. Allah suruh ulangi. Saya tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian lakukan. Ritual, pakaian, penampilan, apalah semua yang berhubungan dengan itu. Pernak-perniknya, gitu kan. Saya tidak akan ikut-ikutan. Wala antum abidun ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan. Kami pakai baju koko, kami pakai ini, tidak usah ikut-ikutan. Ya, perempuan kalian pakai jilbab, tidak usah ikut-ikutan. Gitu kan. Lalu Allah bilang apa penutupannya tegas sekali. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Masalah agama clear. Selesai. Tapi selain agama silahkan. Toleransi. Saya pernah ditanya di salah satu majelis, waktu itu di Kemang, di Jakarta Selatan. Ada majelis taklim ibu-ibu semuanya. Mereka bilang, Ustadz, waktu itu kebetulan di salah satu RW atau RT gitu di Jogja, terjadi gempa, lalu mayoritasnya non-muslim. Rusak semua rumah-rumah mereka. Sekolah-sekolah pemerintah banyak yang rusak, jalan-jalan rusak. Mereka bilang, Ustadz, bisa nggak kita bantu ini?
Saya bilang bantu. Silakan bantu. Bangun sekolah pemerintah, perbaiki jalan. Walaupun yang tinggal itu mayoritas non-muslim. Tidak apa-apa. Itu toleransi boleh. Asal jangan sentuh bangun gerejanya. Jangan sentuh tempat ibadahnya. Jangan bantu cetakin Injilnya. Nah, itu. Harus jelas bahasanya nih. Sudah jelas belum? Jangan tahun depan ditanya lagi. Kecuali manusia yang baru yang datang di sini. Jadi nggak usah. Sekarang masalahnya apa kalau kita tidak bilang selamat Natal? Kita nggak mengurangi penghormatan kita kok. Justru toleransi yang benar di saat kita berikan mereka kebebasan. Silakan. Mereka mau nyanyi, mereka mau pakai bajunya, atributnya silakan. Tapi itu dinukum agama kalian. Kita tidak ikut-ikutan loh. Justru harusnya mereka pun menghormati kita. Bentuk penghormatan mereka kepada kita, jangan paksain pegawainya pakai atribut mereka. Jangan paksain si muslim untuk buka jilbabnya, muslimah. Harusnya begitu. Itu namanya toleransi yang benar. Jangan kita disuruh toleransi pada mereka, mereka tidak toleransi pada kita. Kan gitu. Jadi kita masing-masing jalan. Kalau selama dalam masalah ritual. Gitu kan. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Dan ini tidak akan pernah berubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya ikhwan dan akhwat sekalian. Apakah kaum Nasrani dan Yahudi ini baru ada sekarang atau sudah ada dari zaman dulu? Oke. Bukankah di masa Nabi SAW sudah ada gereja? Bukankah mereka sudah Natalan? Ada nggak satu riwayat Nabi pernah kirim ucapan selamat Natal kepada siapalah gitu? Coba cari. Buku hadis ada. Banyak sekali. Tafsir, buku tafsir. Sekarang handphone kerja di perpustakaan. Coba ketik cari satu riwayat saja. Ya. Antum tidak akan temukan itu. Kenapa Nabi tidak lakukan? Waktu orang-orang Nasrani Najran datang, Nabi tidak hubungan dengan masalah ritual mereka. Nabi suruh mereka dengar ayat, lalu mereka diajak masuk Islam. Mereka nolak, ya sudah. Gitu kan? Udah selesai. Seperti itulah. Di masa Nabi SAW di Madinah ada orang-orang Yahudi, mereka punya hari raya. Nabi gak ikut-ikutan. Nabi juga tidak ganggu mereka. Mereka juga diharap tidak mengganggu kaum muslimin. Nah seperti itulah. Justru itu toleransi yang benar, gitu kan? Masing-masing diberikan kebebasan untuk menganut keyakinannya. Kan begitu peraturan kita di Indonesia juga kan sama. Ya udah biarin masing-masing. Jangan menunggangi toleransi, lalu memaksa kita untuk mengikuti mereka. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau begitu nanti banyak macam-macam. Nanti akhirnya orang muslim juga, kalau kita sekarang ikutin mereka, mereka juga akan ikutin kita. Akhirnya kita kalau kurban, mereka juga kurban. Kita sholat id, mereka juga ikut sholat id. Nggak perlu. Lakum dinukum waliyadin. 2 kali Allah ulangi. Ini orang yang tetap bantah ini berarti membantah al-kafirun. Gimana caranya? Sudah 1400 tahun lalu turun ayat ini, surah ini. Bahkan subhanallah Allah mudahkan surah ini di juz 30 hampir semua kita hafal. Saya yakin satu masjid ini hafal kuliah al-kafirun. Walaupun kadang-kadang mungkin antum masih bingung, sering ulang-ulangi. La abudu ma ta'budun wala antum. Apalagi kalau sholat malamnya ngantuk, akhirnya terulang-ulang terus gak selesai-selesai. Ya. Mungkin yang sering ulang-ulangi lupa ini mungkin yang masih banyak mau toleransi berlebihan gitu ya. Jadi dia terus wala ana abidu ma'batum wala antum tidak selesai-selesai. 7 kali mungkin diulangi itu. Jadi sudah selesai masalah begini. Dan jangan pernah merasa kalau dijawab di pengajian begini, oh ini garis keras. Ini enggak mau toleransi. Toleransi kita silahkan. Ada di antara keluarga kami, ada keluarga istri saya, kebetulan istri saya yang pertama mu'alaf, itu keluarganya orang non-muslim. Kita tidak pernah saling mengganggu, silakan menghormati. Mereka dengan ritualnya silakan, kita juga mereka tahu kita dengan ritual kita. Gak ada sesuatu yang mengganggu, tapi ketemu iya, ngobrol iya, memenuhi kebutuhan iya, sakit dijenguk iya, ada butuh bantuan secara dunia dibantu, gak ada masalah. Ya, tapi jangan masuk ke ranah ibadah. Udah gak bisa kalau ibadah. Ini poin sudah disepakati oleh umumnya para ulama, Allahu a'lam. Ya. Baik, syukran barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya kita membahas tentang hari dan sekarang juga alhamdulillah sudah masuk Ustaz ke bulan Rajab. Salah satu bulan yang mulia insya Allah. Dan mungkin pertanyaan kita di sini, mungkin banyak di antara kita yang melihat berseliweran di feed sosial media gitu Ustaz. Ada ketika tentang bulan Rajab ini, ada amalan ini, puasa ini, zikir ini, ada banyak macamnya Ustaz. Dan pertanyaannya sebenarnya amalan apa sih sebenarnya yang dianjurkan sebagai seorang muslim yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang harus kita amalkan di bulan Rajab ini sendiri Ustaz?
Tafadhol Ustaz. Ini juga sudah sering terulang, hampir setiap tahun ya, di bulan Rajab. Yang pertama, kita kembali mengingatkan surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36. Di mana Allah SWT mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum, sampai akhir ayat. Artinya, sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Sudah Allah tentukan sebagai perhitungan tanggal kalian semenjak diciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan pernah kalian zalimi diri kalian untuk berbuat dosa secara khusus di 4 bulan itu. Nah tentu masih berlanjut ayat, ya perangilah orang-orang musyrik karena mereka memerangi kalian dan seterusnya. Tapi kita bahas sampai di sini. Nah 12 bulan ini disepakati ulama adalah bulan-bulan hijriyah. Mulai dari Muharram bulan pertama, kemudian Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani bulan keempat, Jumadil Ula bulan kelima, Jumadil Tsani bulan keenam, Rajab kita sekarang bulan ketujuh, bulan Sya'ban bulan depan bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah ke-11 dan Zulhijjah bulan ke-12. Nah 12 bulan ini harus kita ketahui karena banyak hubungannya dengan hukum-hukum syariat. Di antaranya kalau puasa-puasa sunnah kayak puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 dari setiap bulannya misal contoh. Kita juga kalau tidak tahu bulan-bulan hijriah, kita tidak tahu kalau kita sekarang sudah masuk 1 sampai 9 Zulhijjah, yang sunnahnya untuk berpuasa, memperbanyak takbir dan ibadah-ibadah. Kita juga susah mengetahui 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura misal kalau kita kehilangan peluang ini. Nah dari 12 bulan ini memang ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu dimuliakan. Dari 4 bulan hurum ini disebutkan dalam hadis. Rajab, ini bulan kita sekarang ada. Kemudian 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, bulan ke-11. Zulhijjah, bulan ke-12. Dan Muharram, bulan pertama. Ini 4 bulan dimuliakan. Jadi kalau ada bulan yang menyaingi Ramadan, 4 bulan inilah. Tetapi Ramadan tetap lebih mulia. Di 4 bulan ini, ada 2 bulan yang memang ada ibadah khususnya. Yaitu di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Zulhijjah 1 sampai 10-nya dikenal dengan hari-hari emas kaum muslimin. 1 sampai 9 disunnahkan, dianjurkan puasa oleh sebagian ulama, dan tanggal 10-nya Idul Adha, gitu kan. Nah, ini puncak-puncaknya di hari-hari ini jemaah haji mengerjakan haji, gitu ya. Kita pun sholat Idul Adha, kemudian kita berkurban, ini ibadah-ibadah puncak Zulhijjah. Di bulan Muharram ada puasa 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Tapi bulan Zulqa'dah dan bulan Rajab tidak disebutkan ada ibadah khususnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan secara khusus bulan Rajab, hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah-perintah ibadah khusus di Rajab seperti orang yang sholat di malam pertama Rajab atau malam kedua atau malam ketiga, ada macam-macam hadis-hadis yang palsu, mendapatkan pahala sekian puluh tahun, diampuni dosanya sekian banyak. Ini semua adalah hadis-hadis yang maudhu, ya. Tidak disebutkan secara khusus dari Nabi SAW gitu. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Nah tapi ibadah apa saja yang kita kerjakan yang sudah ada perintahnya. Contoh misalnya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, antum hadir majelis ilmu begini. Semua jenis ibadah, sholat 5 waktu, berzikir, berdoa. Semua kalau dikerjakan di Rajab dan 3 bulan yang lainnya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain. Kecuali Ramadan tentunya, ya. Karena memang Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma pada saat menafsirkan surah At-Taubah ayat 36 tadi, ayat ini menyebutkan bahwasanya 4 bulan ini Allah hurum, Allah muliakan, berarti semua dosa yang dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan hukumannya, dan semua amal soleh yang dikerjakan akan dilipat gandakan balasan pahalanya. Nah itu dia. Maka dia ada ibadah ini. Tentu sebagian ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan aku sangat suka berpuasa di bulan-bulan hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan. Tapi makna perkataan beliau ini masih multi tafsir. Bisa maknanya adalah saya di bulan-bulan 4 ini yang dimuliakan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram ini, saya lebih rutin menjaga puasa-puasa yang rutin saya. Senin Kamis tidak pernah luput. Kemudian puasa Ayyamul Bid juga tidak pernah luput. Nah begitu. Plus ditambah dengan ada namanya ibadah-ibadah nawafil. Tambahan-tambahan. Boleh enggak? Kalau misalnya
seseorang di antara kita, hari Selasa misalnya, dia merasa tubuhnya masih sehat, dia nggak butuh makanan, dia tidak haus. Hari itu juga tidak terlalu banyak aktivitas yang meletihkan, lalu dia niat puasa saja, pendekatan diri kepada Allah SWT. Boleh nggak? Boleh, namanya puasa nawafil, ya. Itu yang diambil dari riwayat Bukhari, waktu Nabi SAW pulang ke rumah beliau, ke rumah Aisyah, lalu bertanya, adakah makanan hari ini? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni idzan shaim. Kalau gitu hari ini saya puasa. Nah ini bukan hari Senin dan Kamis. Karena Nabi SAW kalau Senin dan Kamis tidak pernah meninggalkan puasa ini. Tapi ini berarti menandakan di hari lain. Nah itu boleh saja. Antum duduk antara maghrib isya. Kemudian misalnya tidak ada majelis ilmu seperti ini. Antum duduk lagi nunggu isya. Sudah ngaji, sudah zikir. Masih ada waktu. Udah saya masih ada wudhu. Saya mau sholat 2 rakaat. Niat pendekatan diri kepada Allah. Bisa. Niatnya itu namanya sholat sunnah nawafil. Tambahan. Diniatkan pendekatan diri kepada Allah. Dia bukan qobliyah. Dia bukan tahiyat masjid. Cuma niat sunnah tambahan. Begitu ya. Itu dibolehkan. Itu sudah disepakati umumnya dalam buku-buku fikih para ulama. Nah kalau yang seperti ini gak ada masalah. Maka kemungkinan besar perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah adalah yang saya suka sekali puasa di bulan-bulan yang dimuliakan adalah puasa yang sudah diperintahkan. Saya tidak pernah mau luput di bulan-bulan ini. Mungkin di bulan-bulan lain kadang-kadang saya puasa Senin, mungkin Kamisnya tidak. Atau saya puasa Ayyamul Bid 2 hari, mungkin 1 hari tidak. Tapi di bulan-bulan ini saya akan jaga ya lebih ekstra lagi. Nah seperti itu. Allahu alam ini yang pendapat paling kuat gitu ya. Kemudian juga tentunya ada athar dari beberapa salaf dulu. Mereka membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahilah buat kami di Rajab dan Sya'ban, kemudian jadikanlah atau sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan mereka kebanyakan menjadikan bulan Rajab ini seperti bulan untuk menanam benih. Ya, makanya dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan penanaman benih, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami benih tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan panennya. Jadi kalau mau supaya nanti tidak kaget Ramadan dengan puasa 1 bulan, maka sekarang kita mulai cicil puasa-puasa sunnah. Teman-teman yang tidak biasa puasa Senin Kamis, sekarang coba puasa Senin Kamis. Tidak pernah puasa Ayyamul Bid, sekarang puasa Ayyamul Bid itu ya. Nah, itu supaya memudahkan nanti Ramadan jadi ringan. Sama dengan Ramadan, bulan kita dermawan. Nabi SAW suka bersedekah. Nah dari bulan-bulan ini kita sudah biasa. Karena kita tidak mungkin teman-teman sekalian bisa bersedekah 10.000 kecuali kita sudah mulai sedekah 1.000. Kita nggak mungkin sedekah 100.000 tanpa kita mulai sedekah dengan 10.000. Tapi kita harus step by step naik ke atas supaya lebih besar. Orang yang antum lihat biasa nyumbang 100 juta, 1 miliar. Dan mereka tidak ada beban lagi karena sudah terbiasa nyumbang dari yang kecil-kecil dan terus dinaikkan levelnya. Nah itu terapinya begitu. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi bulan Rajab, bulan Syaban kita jadikan bulan-bulan terapi. Nanti di Ramadan kita sudah lebih luas untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Allahu a'lam. Ya. Baik, syukran. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini tentang treats yang cukup menarik yang ada Afwan, satu lagi. Oke, ada silakan, riwayat juga yang disahihkan oleh para ulama. Pernah ada pernyataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam masjid Nabi SAW. Waktu itu Nabi sudah meninggal. Kalau Nabi SAW pernah umroh di bulan Rajab. Maksudnya secara khusus ya. Umroh di bulan Rajab tidak masalah. Tapi kalau orang khususkan di bulan Rajab karena menganggap ini ada perintah dari Nabi, maka riwayat ini membantahnya. Jadi Ibnu Umar mengatakan itu. Maka ada satu orang, kebetulan karena Abdullah bin Umar duduk di dekat rumahnya Aisyah dalam masjid, maka ada satu orang mengatakan, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Umar, itu menyatakan bahwasanya Nabi SAW pernah umroh di bulan Rajab. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ketahui semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Umar, sesungguhnya setiap umroh Nabi SAW itu selalu bersamaku. Dan Nabi belum pernah umroh khusus di bulan Rajab. Jadi kalau dikhususkan itu sebaiknya jangan. Tetapi kalau kebetulan memang kita mau berangkat, rezeki kita ada pada saat itu, waktu kita lagi lowong di saat itu, silahkan. Itu tidak ada masalah. Orang lebih seperti itu. Ya. Baik, barakallahu fiik Ustaz.
Selanjutnya ada tentang fenomena lainnya Ustaz. Jadi ditemukan sebuah tweets yang cukup menarik di sosial media dan Anda melihat banyak juga muslim yang setuju dengan hal ini. Namun ini ada sedikit pertanyaan juga karena saking banyaknya muslim yang setuju takutnya mempengaruhi banyak muslimin. Jadi bahasanya seperti ini Ustaz. Sering mengadu dan melapor kepada Tuhan justru membuat seseorang akan menjadi malas berusaha. Mungkin kira-kira seperti itu bahasanya Ustaz. Mungkin pertanyaannya apakah hal seperti ini benar Ustaz? Dan bagaimana Islam memandang keseimbangan antara tawakal, doa dan juga ikhtiar itu sendiri? Kepada Ustaz. Kalau bukan mengadu sama Allah, lu sama siapa? Hah? Ngadu sama antum? Paling antum cemberut. Hah? Memang mengadunya pada Allah. Bahasa ini secara letterlet seakan-akan tren, ya, bagus, padahal sebenarnya keliru. Mungkin walaupun dia bermaksud misalnya, supaya kita tidak sering-sering manja sama Allah gitu ya. Kita ikhtiar saja. Itu keliru. Harusnya, kenapa kita diperintahkan teman-teman berdoa dulu baru aktivitas? Ya, sebelum makan berdoa. Sebelum pakai baju berdoa. Sebelum masuk kamar mandi berdoa. Sebelum keluar rumah berdoa. Sebelum biologis berdoa. Kenapa berdoa dulu? Nah itu, manja dulu sama Allah. Minta dulu sama Allah dimudahkan. Supaya Allah mudahkan pekerjaan kita, aktivitas kita. Ya begitu. Jadi secara makna keliru besar itu. Ya. Jadi seakan-akan dia nanti hanya bergantung pada kemampuan dia. Itu keliru. Gak boleh sama sekali. Masih ingat kisah Qarun? Qarun itu Allah binasakan dan Allah tenggelamkan semua hartanya karena dia mengatakan ini saya dapat semua karena keterampilan saya. Karena kemahiran saya. Maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya semua. Itu dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu yang faham kalau ada Tuhannya, dia kalau dapat apa-apa, dapat jabatan, dapat harta, apalah semua, berhasil ya, ya alhamdulillah Allah amanahkan, Allah mudahkan, selalu kembali kepada Allah. Memang sudah begitu. Kalau kita benarkan statement ini, maka nanti kalau dia berhasil dia nggak mungkin bilang Allah. Karena dari awal dia memang tidak mau berhubungan sama Allah. Kan gitu. Ya. Kan bisa ke situ paham. Jadi ini keliru. Akhirnya tidak bersyukur sama Allah. Akhirnya kufur nikmat. Akhirnya mengatakan bahwa ini adalah keterampilan dan kemahiran dia. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Kalau bukan karena izin Allah, tidak akan ada orang yang bisa menang berperang. Tidak akan ada orang yang berhasil. Bahkan kita tidak bisa mengedipkan mata kita ataupun mengecapkan bibir dan mengucapkan kata-kata dari lidah dan bibir kita, tangan kita nggak bisa bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita membenarkan statement seperti ini ya. Jadi harusnya betul-betul kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala baru kita ikhtiar. Baru kita ikhtiar. Tidak bisa orang juga pasrahkan diri kepada Allah tanpa ikhtiar. Tidak bisa juga ikhtiar berlepas diri dari Allah. Ya, jadi dua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Makanya di masa Umar radhiyallahu anhu ada orang-orang habis sholat Jumat, mereka duduk di masjid. Umar tanya, ngapain di sini? Dia bilang kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Saya tunggu aja tawakal, ada rezeki datang yang terima, kalau enggak ya sudah. Umar marah sama mereka. Lalu Umar mengusir mereka keluar dari masjid. Umar mengatakan, kalian mengatakan saya bertawakal kepada Allah sementara kalian duduk di sini tidak berusaha. Sementara kalian tahu Allah tidak pernah menakdirkan hujan dari langit itu emas dan perak. Air. Air itu digunakan untuk kita minum supaya hilang dahaga, kita jadi bisa aktivitas. Air kita pakai campur semen sama tanah sehingga bisa menjadi kokoh untuk dinding bangunan kita. Air yang kita pakai untuk menyiram tanaman sehingga tumbuh tumbuhan yang akhirnya kita bisa panen. Jadi bukan benda yang jadi, masih harus dikelola supaya ada upaya dari manusia itu. Nah itu ikhtiar. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak muda ini jangan begitu ada tren sesuatu udah langsung main diterima saja, gitu kan? Wah ini tren nih bagus nih. Nggak, tanya kepada ahlinya, nggak boleh, gitu ya. Ini bahaya sekali nih. Pastikan, saya ulangi lagi. Kalau berpegang pada prinsip seperti ini, nanti kalau dia sukses misalnya Allah bukan sedikit mencuri rezeki, pasti dia mengatakan ini adalah kemampuan saya. Saya karena S2 dari Amerika, saya karena S3 dari Australia. Padahal belum tentu. Gitu. Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan buat dia. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini tentang fenomena lain lagi. Dan ini mungkin pertanyaannya sedikit sama dengan yang di talk show kita sebelumnya, namun konteksnya berbeda Ustaz. Jadi akhir-akhir ini semakin banyak konten kreator laki-laki yang membuat konten komedi dengan mengenakan pakaian dan atribut wanita Ustaz.
Dan sebagian konten mereka memang terlihat lucu, fun, dan menghibur jika kita lihat sekilas. Dan ketika lihat kolom komentar itu ternyata banyak sekali yang mengomentari positif, bahkan mendukung mereka. Dan sebenarnya, dan satu lagi Ustaz, konten kreator ini sebagian besar dari mereka juga menggunakan atribut-atribut wanita muslimah dan terkadang menampilkan konten-konten yang agamis sehingga mereka terlihat cukup agamis padahal mereka laki-laki Ustaz dengan berpakaian perempuan. Sebenarnya bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena seperti ini menurut pandangan syariat Ustaz, karena terlalu banyak yang seperti ini sekarang. Jangan dilihat. Ya, jelas ya. Untuk apa lihat orang laki-laki bergaya perempuan? Antum mau sama dengan itu? Orang kan kalau tonton sesuatu pasti ada keinginannya untuk begitu nanti. Kita tonton iklan makanan, giur gak mau makan? Pasti. Kita lihat orang pakai baju bagus, tertarik gak mau beli? Kan begitu. Sama, tontonan sama semua, nanti kita akan terpengaruh. Mau gak mau? Maka gak usah dinonton. Kenapa? Karena memang dilarang oleh Nabi SAW. Kita pernah jelaskan di Al-Kabair, dosa-dosa besar kita ini, salah satunya adalah laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Jadi kita boleh kreatif dalam Islam, tapi jangan melanggar agama. Udah tampilnya sebagai laki-laki, gitu kan? Nggak usah tampil sebagai perempuan walaupun lucu. Kita bisa lucu juga kok kalau tampil sebagai laki-laki. Kita juga bisa lucu kalau tampil sebagai perempuan. Tidak harus menjadi lawan jenis, gitu ya. Misal contoh, Islam tidak menutup kreativitas, gitu ya. Saya biasa bahas di motivasi atau etos kerja. Kalau bicara masalah bisnis, itu kalau salah satu kelebihan bisnis Islam itu, Islam mengajarkan profesionalisme, Islam mengajarkan kreativitas, Islam mengajarkan inovasi. Iya, silahkan, tidak dilarang. Tapi batasannya selama tidak dilarang oleh agama, tidak ada pelanggaran agamanya, silahkan. Kan gitu, inovasikan produk kita inovasikan sistem yang kita pakai, tapi jangan sampai ada pelanggaran agama. Jadi seperti ini tidak usah. Jadi teman-teman konten kreator ini jangan karena mau menarik ya, penonton, ya mungkin ada yang subscribe atau yang mengikuti channelnya kemudian dia tampil dan pelanggaran agama, itu nggak boleh ya. Dan ini juga sekaligus saya ingatkan teman-teman yang Allah amanahkan anak-anak ya, kalau anak laki-laki misalnya ini pernah saya survei ya, apa sebabnya, salah satu sebab menyebarnya LGBT ya, homo dan lesbian secara khusus ya, itu kalau yang lainnya tuh sudah transgender tuh lebih jauh lagi. Tapi kalau homo sama lesbian ini ada penyebab internal, ada penyebab eksternal. Internal itu salah satunya adalah kalau bukan orang tuanya dasarnya begitu. Ya ibunya seperti laki-laki atau ayahnya seperti perempuan. Anak ini selalu melihat. Maka dia bisa terpengaruh dengan sikap dan perbuatan orang tuanya. Walaupun bercanda. Atau memang kebetulan ayah dan ibu ini suami istri dikaruniai misalnya 2 anak laki-laki. Mereka pengen sekali punya anak perempuan. Kemudian Allah kasih anak ketiga yang bungsu perempuan. Nah di saat lahir anak perempuan ini, orang tuanya membiarkan si adik perempuan ini bermain sama kakak laki-lakinya. Sehingga mainannya kayak anak laki-laki. Cara mainnya ya, berantem-beranteman, main bola sana sini. Jadi ini kayak laki-laki. Akhirnya tumbuh besar, dia nggak anggap dirinya perempuan. Ini biasa penyebab lesbian. Ya, ini secara internal di rumah. Walaupun tidak spontan ya, tidak spontan langsung jadi lesbian, tapi ini salah satu bibitnya. Ini perlu saya jelaskan ini. Karena sebagian orang memang yang benci Islam, saya lihat di media, sengaja mencari potongan-potongan ceramah, kemudian dia potong, lalu kemudian dijadikan bahan untuk menyerang balik. Padahal sebenarnya tujuannya bukan untuk itu ya. Bukan kita mengatakan ini langsung bisa menjadi penyebab lesbian, tapi ini bibitnya, bisa jadi bibit. Sama kalau kita balik, kalau kedua orang tua punya anak perempuan 2, kemudian anak ketiganya mereka pengen laki-laki, dapat anak ketiga laki-laki. Tapi anak laki-laki ini dibiarkan bermain sama kakak-kakaknya yang dipakein jilbab, main-main make up. Ini nanti jadi gemulai ini si laki-laki ini. Jadi dia pikir dirinya perempuan, gitu kan? Ini jadi masalah. Ini penyebab homo. Ini secara internal. Eksternal lebih besar lagi pengaruhnya, karena pergaulan di sekolah, pergaulan di lingkungan itu semua kalau disatukan bisa jadi penyebab akhirnya rusak ke depannya, gitu ya. Nah bermula dari hal-hal yang gini dianggap lelucon, bercanda, lama-lama kita terpengaruh. Oleh karena itu kreativitas boleh, inovasi boleh, gitu ya.
Tapi harus ada batasannya. Jangan sampai keluar dari koridor syariat. Allahu a'lam. Baik, syukran barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah. Tentu jangan juga terpengaruh dengan orang-orang yang komen ya. Kalau tadi kan dikatakan ada orang yang komen positif ya. Itu mungkin karena dia kalau bukan jahil agama. Atau mungkin memang orang-orang yang modelnya seperti itu. Iya. Sekarang kalau antum suka ceramah, antum nonton ceramah, antum akan komen positif bukan? Nah iya. Berarti kalau ada satu konten yang diangkat, lalu salah secara agama, terus ada banyak pendukungnya. Pendukungnya ini berarti orang-orang yang sama dengan itu. Otomatis gitu. Kalau antum suka ceramah nih, antum pasti dengar ceramah ini bagus nih. Antum akan komen kan, oh bagus, jazakallah khair gini-gini ya. Bisnis misalnya, ide-ide brilian bagus untuk bisnis. Kita akan komen, oh iya bagus ya, terima kasih. Nah sama dengan itu. Jadi jangan terpengaruh dengan komen-komen orang. Komen orang itu berarti membawa pola pikir yang kurang lebih sama. Ya. Baik, selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan dari jamaah Ustaz. Kita mulai dari seorang hamba Allah laki-laki dan juga kita gabungkan dua pertanyaan karena kurang lebih sama. Isi pertanyaan saya memiliki sahabat non muslim dan saya diundang ke acara pernikahannya di gereja. Apa hukumnya jika kita datang ke acara tersebut? Dan pertanyaan selanjutnya kurang lebih sama. Bila ada anggota keluarga non muslim setiap H-1 Natal selalu mengadakan open house dan mengundang banyak orang. Dan acaranya makan-makan. Boleh kita datang di acara makan-makan tersebut? Nikah itu ritual bukan? Nah, Ritual. Mana muftinya Blok M ini? Nah, boleh nggak? Wah takut banget jawabnya. Nggak boleh. Sudah sunat belum ini? Takut banget jawabnya. Kalau nggak boleh teman-teman tidak boleh. Nikah itu ritual. Pernikahan itu ibadah. Baik dalam agama kita atau agama mereka. Jadi kita nggak boleh hadir di acara pernikahannya. Nggak boleh teman-teman. Tapi saya sudah bilang tadi di awal pembukaannya, jangan ada yang tersinggung. Ini di kajian kami ditanya. Kalau nggak terima bisa tanya ke majelis yang lain, silahkan. Yang penting masing-masing tanggung jawab hari kiamat. Saya nggak berani tanggung jawab depan Allah. Ya nggak apa-apa hadir aja, nanti akhirnya saya datangin sama Tuhan kiamat. Nah, Ustaz kan yang bilang kemarin boleh. Ustaz ini puasanya, saya nggak mau. Nggak boleh, gitu kan? Tapi boleh nggak kalau saya berteman sama non muslim, kemudian dia mau nikah, dia tanya, misal dia ngobrol sama saya, saran kamu kalau saya menikah bagaimana? Umum, kalau kamu mau menikah positif saja, jadi kan, kamu bisa menikah sesuai dengan keyakinan kamu misalnya, gitu ya. Tapi kalau kita datang hadir di ritual, itu kan ritualnya, jangan, gitu kan. Tidak ada masalah, itu lebih baik kita hindari. Allahu a'lam. Ini saran kami ya, dihindari. Sama juga dengan tadi kalau acara open house. Kalau dia open house, non muslim buka rumahnya, undang semua tetangga datang makan. Tapi itu umum. Karena dia tokoh masyarakat, dia pejabat, silakan datang aja selama makanannya halal. Dia misalnya pastikan ini dia pakai mic, dia sampaikan tamu-tamu, semua tetangga-tetangga muslim di sini tidak usah khawatir, saya beli dari restoran ini halal. Dia, misalnya di sini memang ada cateringnya, kita tahu restoran itu, silakan Anda makan. Tidak ada larangan. Tapi tidak hubungan sama ritual mereka ya. Dia cuma open house umum. Tapi open house ini buat acara Natalan saya, itu sudah masuk ke ritual, ya kan? Ritual jangan teman-teman sekalian. Ya, saya pernah bercerita begini kan, pernah terjadi. Ini konon ceritanya begitu. Tapi saya rasa ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada satu orang mahasiswa di Amerika yang pernah berbicara dengan muslim sama non muslim. Yang non muslim ini bilang begini, kenapa sih kalian tidak mau ucapin Natal ke kami? Kan itu cuman kata-kata saja selamat, kami pun akan ucapkan. Lalu kata si muslim, kalau gitu kenapa kau tidak syahadat? Kata Nasrani itu, saya berarti pindah agama, kan itu cuma kata-kata. Kata-kata itu berbahaya loh. Antum kalau bilang gini, na'udzubillah ya, saya mengucapkan ini bukan karena saya meyakini, tapi kalau misalnya orang bilang, saya murtad. Kalau dia yakin dalam hatinya mau keluar dari agama, murtad tuh. 1 menit kemudian mati masuk neraka tuh. Bukan itu cuma kata-kata? Jangan main-main dengan kata-kata ini. Pemberian dukungan, kata-kata, ucapan ini ada pengaruhnya. Kita seperti mendukung keyakinan seseorang. Ini berbahaya, gitu kan? Makanya kita harus hati-hati, kontrol lisan kita teman-teman. Kita kontrol lebih baik. Dan ingat, tulisan sama lisan sama hukumnya. Hati-hati, ya. Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan jamaah Ustaz.
Pertanyaannya dari nomor 7715, perempuan 39 tahun dari Cikarang, seorang guru. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana dengan yang berjaga-jaga di korban bencana Sumatera? Apakah mereka termasuk dalam golongan ribat, Pak Ustadz? Dan Afwan, lalu apakah mereka yang meninggal karena bencana alam itu tergolong syahid? Begitu pertanyaannya, Ustadz. Jadi yang pertama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera angkat bencana ini. Kalau itu disebabkan karena dosa-dosa kita semua, bukan kita katakan dosa teman-teman di sana, tapi dosa-dosa kita semua, maka kita berharap agar Allah maafkan dan Allah angkat kemurkahannya dari kita, karena jelas bencana itu adalah murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam itu murkah Allah. Kalau itu murni karena ujian, semoga Allah angkat, dan semoga saja negara kita setelah itu selamanya akan diselamatkan oleh Allah, dimakmurkan dan juga dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Pertanyaan sekarang, apakah orang-orang yang sedang menghadapi bencana, mereka tidak bisa keluar dari lokasi bencana itu? Atau ada teman-teman kita yang bergerak dengan yayasan sosial, mereka terjun di lapangan, jazakumullah khairan, mereka membawa bantuan untuk menolong teman-teman kita di sana gitu ya. Apakah ini dihitung ribat? Tahu ribat ya? Mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan non-muslim. Maka jawabannya tidak. Ya, karena ribat itu istilah hanya digunakan di peperangan. Ya, digunakan di peperangan gitu ya. Ada hadis yang menyebutkan tentang masalah orang mengikat diri antara sholat dengan sholat itu dianggap ribat. Itu juga bisa, pahalanya mirip ribat. Tapi istilah ribat ini adalah kayak teman-teman kita di Palestina sekarang. Itu mereka ribat namanya. Mereka berjaga-jaga. Makanya saya kadang-kadang kalau bimbing jemaah umroh plus Aqsa, kayak kemarin 2 bulan lalu itu saya bahasakan ke jemaah sebelum masuk. Alhamdulillah visa kami keluar, lalu saya bilang, kita di sini bisa niatkan sekalian mendapatkan keutamaan. Pertama ada hadis Nabi SAW yang sahih, disahkan oleh Syalbani, dinukil oleh Al-Murid dalam kitab Targhib Tarhib beliau. Itu kata Nabi SAW, makbarat kadama abdin bisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan bersatu debu medan perang yang dihirup oleh hidung, karena kalau perang biasanya ada debu ya, dengan asapnya api neraka. Artinya ada jaminan orang kalau menginjakkan kaki di medan perang itu, dia kena debu saja itu dijamin untuk selamat dari api neraka. Nah, Palestina sekarang itu wilayah perang, lagi wilayah jihad di sana, wilayah perang. Maka walaupun kita masuk sebagai turis, kita sedang berada di wilayah konflik. Nah, itu. Masuknya kita di sana itu kita kayak masuk di wilayah perang itu kan. Maka kita niatkan semoga saja pijakan-pijakan kaki kita walaupun dari hotel ke masjid kena debu itu, debu-debu itu kita berharap bisa sama mendapatkan keutamaan tersebut. Karena memang setiap saat bisa terjadi peperangan. Saya pernah lagi di sana, tiba-tiba ditutup jalan, tiba-tiba kaum muslimin diserang, tiba-tiba di sebagian titik gitu ya. Ada permasalahan apa gitu saya juga tidak tahu, tapi sempat ditahan. Setelah mungkin sejam baru dibuka kembali jalan. Ya, terjadi konflik gitu ya. Kadang-kadang saya kemarin jalan sama Dr. Amjad, salah satu murid Syekh Albani dan beliau pengajar di Masjid Aqsa. Saya lagi jalan habis subuh kemarin, terus diajak sarapan sama beliau di hotelnya. Lalu sambil jalan ke hotel saya, gitu, ke hotel kami, beliau bicara, beliau tunjuk titik-titik ini di sini. Biasa ada dijaga oleh tentara-tentara di sini. Kadang-kadang anak-anak muda kami kalau sudah jengkel banget di sini sering ini tentara itu ditusuk sama mereka, terjadi konflik lagi ribut. Jadi memang ini wilayah konflik gitu, wilayah konflik lagi peperang. Jadi mirip kita dulu waktu dijajah oleh Belanda sama Jepang. Nah itu orang-orang lagi ribat. Jadi dari lokasi perang. Jadi kita bisa dapat keutamaan debu medan perang. Kita bisa mendapatkan pahala ribat yang kata Nabi SAW. Ribat sehari semalam lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ribat sebulan lebih baik daripada ribat sehari juga dalam riwayat lain lebih baik daripada sehari semalam itu lebih baik daripada sebulan sholat dan puasa, sholat malam dan puasa, dan sekian banyak keutamaan ribat itu sendiri. Itu bisa didapatkan tentunya, tapi itu di lokasi-lokasi seperti ini. Kalau di wilayah bencana kita berharap tentu ada pahala-pahalanya. Pahalanya cukup banyak dengan membantu kaum muslimin, ya, dengan memberikan makan mereka, mengeluarkan mereka dari permasalahannya. Karena kata Nabi SAW, termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kita menghibur dari kesedihannya, kita membantu dia. Itu termasuk amal yang paling Allah cintai. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya, ya, atau engkau menghilangkan kesedihannya, atau engkau melunasi utangnya.
Dan begitu dalam hadis yang lain dikatakan, bahkan engkau mengangkat barang saudaramu muslim ke atas tunggangannya itu adalah sedekah. Maka semua itu pahala yang besar. Tapi apakah itu dianggap ribat? Jawabannya tidak. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apakah orang yang mati di bencana mati syahid? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi begini. Nabi tanya sahabatnya, siapa yang kalian anggap syuhada? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, kalau gitu syuhada umatku sedikit sekali. Karena berapa orang yang mati di medan perang? Selalu dalam sejarah perangan jihad itu pasti yang mati lebih sedikit. Di perang Badar 314 orang yang pergi perang cuma 60 yang mati syahid. Di perang Uhud 700 cuma 70 orang. Sedikit sekali. Di perang Khandak itu cuma Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang mati setelah perang. Di pembebasan kota Mekah juga dihitung jari. Di Hunain itu cuma beberapa orang sahabat yang meninggal. Jadi sedikit sekali gitu ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu siapa saja syuhada? Kata Nabi SAW, orang yang mati tenggelam. Nah ini maksud dalamnya ya, orang tenggelam. Mudah-mudahan itu longsor, air, banjir ini, kita berharap itu ya. Kemudian orang yang mati kena runtuhan. Nah ini juga masuk. Runtuhan ini sebenarnya lebih kepada bangunan runtuh. Nah, bisa saja juga kalau misalnya terjadi gempa, kena runtuhan gitu ya. Orang yang mati terbakar, ya. Orang yang terjungkal dari tunggangannya, orang yang kena penyakit rusuk ya, atau kena penyakit perut. Orang yang kena wabah, wanita yang melahirkan meninggal pada saat melahirkan, semua ini dianggap orang mati syahid. Dalam riwayat lain, orang yang mati karena terbunuh karena membela kehormatannya atau keluarganya atau hartanya, itu juga mati syahid. Jadi cukup banyak syuhada. Nah kita berharap mudah-mudahan teman-teman kita ini kalau mereka muslimin yang wafat, semoga saja karena tenggelamnya misalnya ya, karena banjir itu mudah-mudahan termasuk dalam itu. Allahu a'lam. Selanjutnya 3 pertanyaan lagi insya Allah Ustaz, dari seorang ikhwan laki-laki 49 tahun dari Banjarmasin, seorang PNS. Ustaz, saya sudah menikah 20 tahun, belum dikaruniai anak, sangat jarang berhubungan biologis, tidak sampai 10 kali dalam setahun. Istri tidak bergairah, bahkan sampai saat ini terakhir berhubungan dengan istri di bulan Januari 2023. Beberapa tahun terakhir ini saya melihat istri tidak menarik lagi. 2023, sekarang sudah 2025 ya? 2 tahun Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Beberapa tahun terakhir ini saya melihat istri tidak menarik lagi secara seksual. Mohon pencerahan untuk saya dan juga istri saya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Allahul musta'an. Yang pertama mungkin begini, ikhwan dan akhwat sekalian, kita harus paham definisi nikah itu adalah al-wata', biologis. Nikah untuk biologis, memang itu. Artinya tidak jalan rumah tangga tanpa biologis. Itu definisinya memang pernikahan itu. Secara etimologi bahasa biologis. Secara terminologi juga begitu. Terhalalkannya hubungan biologis yang tadinya tidak boleh. Itu melalui akad nikah. Melalui hukum yang Allah SWT sudah tentukan. Jadi memang harus ada biologis itu. Gak bisa tidak. Sampai ada sahabat-sahabat miskin datang mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kaya mengalahkan pahala kami. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya pahala dari harta yang mereka sedekahkan. Ajarkan kami amalan gitu kan. Maka kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian banyak sekali peluang untuk dapat pahala. Hadisnya panjang, diantaranya Nabi bilang, dan pada kemaluan kalian ada pahala. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami. Ya. Sementara itu kami dapat kenikmatan dan juga dapat pahala. Kata Nabi, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina dapat dosa enggak? Maka sahabat tidak jawab lagi, sudah tahu jawabannya. Nabi mengatakan begitu juga kalau diletakkan pada yang halal. Jadi enggak boleh, ini was-was syaitan. Enggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh sama sekali seorang suami tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya atau istri tidak memenuhi kebutuhan biologis suaminya kecuali punya uzur syar'i. Sakit, lagi berhalangan memang ya, keadaan tidak memungkinkan, lagi rame tamu, antum tidak mau mengerti, pokoknya kamu harus penuhi saya karena kewajiban kamu. Nah, kan tidak mungkin. Tapi kalau tidak ada uzur kayak tadi ini, ya, ini nggak boleh. Ya. Oleh karena itu perlu dijelaskan langkah pertama, penanya ini coba duduk sama istri tanya. Ya, atau jelaskan dulu. Secara agama ini pernikahan. Tadi sudah dengarin ceramah Ustaz Khalid. Nah kalau ini gak bawa, tidak apa-apa bawa nama saya ini. Gitu. Dia tadi katanya memang pernikahan itu adalah biologis. Jadi kita ini dianjurkan itu dan hak itu ya. Itu hak pasangan yang merupakan kewajiban kita itu biologis. Jadi kita harus penuhin itu. Maka itu kewajiban. Jadi harus kita penuhi. Lalu kemudian yang kedua,
Coba tanya, permasalahannya ada. Masalah apa? Gitu ya. Apa ada sesuatu yang pernah dia bahasakan? Juga penanya ini perlu melihat apakah memang selama ini permasalahannya adalah antum yang cuek atau memang setiap kali mau menyentuh atau mendekati dia tidak mau. Ini beda jawabannya. Karena kalau selama ini ada juga mungkin laki-laki atau perempuan dia berharap pasangannya selalu yang menyentuh dia. Kalau enggak berarti dia tidak akan mau biologis. Ini juga keliru. Ada saatnya pasangan yang memulai, ada saatnya kita memulai, itu normal-normal saja, gitu kan? Itu normal, saling membantu dalam masalah ini, itu tidak ada masalah. Jadi kita lihat dulu, kalau misalnya kita sendiri memang yang selama ini menjauh, kita tidak pernah memberikan sinyal ke dia, mirip seperti Abu Darda, sahabat Nabi kan? Sampai Abu Darda tidak dandan lagi, tidak nulis, kan dia pikir Abu Darda tidak pernah ngajak dia biologis, tidak segala macam. Nah seperti itulah. Atau memang setiap kali kita mau, kalau ini permasalahannya berarti kita harus introspeksi diri. Apa ini mas-masa? Kita mulai membuka pintu-pintu baru, komunikasi baru, ya, tanya apa permasalahannya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Itu butuh kita buka komunikasi. Tapi kalau selama ini kita ajak dia tidak mau, juga perlu kita tanya. Kalau perlu kita konsultasikan ke medis, ke dokter. Ya, mungkin dia merasa sakit kalau terjadi interaksi biologis misalnya, tapi dia nggak mau membahasakan atau yang lainnya. Nah seperti itulah. Kalau sudah ada langkah-langkah ini ternyata jawabannya juga ya sudah, saya pokoknya sudah tidak mau biologis. Nah ini berarti sudah punya hak untuk melanjutkan rumah tangga atau tidak. Ya, karena orang berumah tangga cuma status apa manfaatnya. Biologis itu lebih dari 50%, persentasenya lebih dari 50% dalam rumah tangga, bahkan 70%. Gak bisa luput ini. Dan kalau biologis sudah rusak, maka pintu syaitan terbuka. Pasti dia akan goda segala macam cara, ujungnya bercerai. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Allahu a'lam. Oke, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya dari hamba Allah, laki-laki 30 tahun. Ustaz, sudah kurang lebih 1 tahun ini saya hampir tidak pernah sholat subuh di masjid sama sekali. Paling dalam 1 bulan cuma sekali, bahkan kadang tidak pernah. Jujur setiap malam saya sudah setel alarm 15 hingga 20 menit sebelum subuh Ustaz. Dengan tujuan ingin tahajud sekaligus, dan saya seringkali terbangun. Saya selalu tidak kuat sama sekali untuk berdiri lantaran rasa kantuk yang luar biasa, dan akhirnya selalu berakhir terbangun di jam 6 dan sholat di jam-jam tersebut. Bantu dan beri saya nasihat serta ancamannya Ustaz. Jujur saya tidak mau seperti ini, namun tapi keinginan bangun pagi saya sangat lemah Ustaz. Padahal waktu awal hijrah dulu saya selalu hampir bangun untuk subuh di masjid. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, salah satu yang menghalangi kita untuk ibadah itu karena dosa. Salah satunya itu. Ya, saya pernah jelaskan itu, ada orang yang datang kepada Hasan Basri mengatakan, saya sudah sekian tahun buat dosa, saya nggak pernah lihat ada hukuman Allah. Dia berpikir hukuman itu hanya fisik saja. Maka Hasan Basri mengatakan, kamu keliru. Apakah selama ini kau bisa sholat tepat waktu? Dia bilang tidak. Kau bisa sholat tahajud enggak? Kau bisa baca Quran tidak? Kau bisa berzikir enggak? Selalu semuanya enggak, terlalaikan. Kata Hasan Basri, itu hukuman terberat Allah kepada kamu. Jadi kalau seseorang tidak bisa mengerjakan ibadah itu, pastikan kena ada sesuatu pelanggaran yang dia lakukan. Maka saran kami yang pertama adalah berbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu tanda tobat diterima, seseorang akan lebih mudah mengerjakan ibadah sesudah tobat itu. Jadi kalau antum mau tahu ini istighfar dan tobat antum sudah murni atau enggak tadi, maka bisa dipraktekin malam ini. Istighfar dan tobat kepada Allah perbanyak, betul-betul tulus karena Allah kita memohon agar dimaafkan. Coba niatkan bangun jam 3, jam 4, insya Allah akan terbangun. Saya berapa kali praktekin itu, niat. Saya pernah coba praktek subuh misalnya jam 4.30. Saya coba niat, saya mau bangun jam 3:15. Bangun 3:15 itu. Subhanallah, saya lihat jam 3:15. Begitu mudahnya kalau orang niatnya tulus karena Allah kasih. Niat bangun jam 3.30. 3.30 Allah bangunin. Ya. Dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang kita terkaget, kadang-kadang kita ini dan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah bangun bunyi alarm, tadi walaupun dikatakan ngantuk, semua orang juga ngantuk. Nabi SAW memberikan kepada kita tipsnya. Kalau kalian bangun, maka segeralah, ada riwayat mencuci tangan, ada riwayat istinsyak. Belum wudhu ya, tapi istinsyak. Memasukkan air di hidung. Maka itu akan menghilangkan kantuk. Kata Nabi SAW, karena syaitan bertengkar di hidung seseorang di antara kalian kalau lagi tidur ya. Ada hadis yang lain mengatakan siapa yang terbangun di tengah malam, dia bangun saja walaupun masih dalam kondisi ngantuk. Lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu dia tambah dengan Allahumma gfirli, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, maka akan diterima.
dan kalau dia sholat akan diterima. Gitu. Nah, kita bisa ambil langkah itu ya, baca zikir kepada Allah SWT. Lalu kemudian kita memohon sama Allah supaya diberikan kekuatan. Ada juga riwayat lain yang berbunyi, kalau manusia akan tidur, anak Adam akan tidur, syaitan akan mengikat di tengkuk dia 3 ikatan. Maka kalau dia bangun berzikir kepada Allah, lepas ikatan yang pertama. Kalau dia berwudu, langsung kamar mandi, coba jalan walaupun ngantuk wudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Kata Nabi SAW, engkau akan temukan orang itu pada harinya, orang yang paling bahagia. Walaupun tidurnya sedikit, 2 jam, 3 jam, saya selalu berusaha maksimal, supaya tidak ketinggalan subuh berjamaah di masjid. Walaupun ngantuk, walaupun begadang, baru datang dari luar negeri, luar kota. Karena begitu, walaupun cuma 2 jam tidur, begitu hadir sholat subuh di masjid, selesai salam, udah hilang semua itu ngantuknya. Mau aktivitas seperti biasa, keberkahan orang sholat subuh berjamaah itu. Jadi ngantuk itu cuma gangguan dari syaitannya aja. Setelah kita lakukan tips-tipsnya ini, insya Allah dengan sendirinya bisa. Allahu a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah, perempuan 38 tahun, seorang ibu rumah tangga. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mengambil uang suami secara diam-diam? Sebab suami acuh soal urusan kebutuhan anak-anak dan kebutuhan pribadi Ana. Dan suami Ana hanya memberikan cukup untuk belanja makan saja padahal mampu untuk memberi. Apa dulu Ustaz? Tidak boleh. Kalau nafkah utama sudah dikasih. Nafkah utama itu kan 5 ya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Tapi semampu suami. Kalau makanan sama minuman sifatnya harian. Kalau tempat tinggal sama transportasi juga pakaian, ini bukan harian. Ini bisa, misalnya suami sudah siapin pakaian yang bisa dipakai, umurnya itu bisa sebulan. Baju itu bisa dipakai. Maka berarti itu sebulan sekali contohnya. Tempat tinggal itu sudah dikasih. Mungkin ukurannya belum terlalu besar tapi kemampuan dia begitu. Misalnya tipe 36 belum bisa pindah ke tipe 45 ataupun 60 rumahnya. Tapi sudah ada, maka itu berarti sudah cukup sesuai dengan kemampuan dia. Dan seterusnya, nah seperti itulah. Nah tapi kalau yang dimaksud tadi yang saya tangkap ini adalah di luar daripada itu. Kayak misalnya si ibu ini atau si istri yang bertanya ini berharap ada kebutuhan-kebutuhan tambahan dia pribadi. Mungkin dia mau bantu keluarganya, mungkin dia mau ganti handphonenya, mungkin dia mau beli baju baru, promosi dari teman-temannya, atau mungkin anak-anaknya mau diajak main misalnya. Nah sementara suaminya bukan punya kewajiban dalam masalah itu, maka di sini dia bisa minta baik-baik. Mengambil tidak boleh. Riwayat Hindun ini sebagai penutup radhiyallahu anha, pada saat awal dia masuk Islam pembebasan kota Mekah, dia menjelaskan begini, dia mengatakan ya Rasulullah, Abu Sufyan itu suaminya orang yang sangat pelit. Dia tidak mau tahu kebutuhan dasar saya. Jadi Abu Sufyan tidak mau tahu mau makan tidak makan hari ini, pokoknya saya tidak mau tahu gitu. Jadi dia tidak mau tahu. Gitu. Mungkin karena dia pikir Hindun itu orang kaya atau dari keluarga kaya. Padahal itu kewajiban dia sebagai suami. Maka baru Hindun tanya, boleh nggak saya ambil ya sesuai dengan kebutuhan saya. Kebutuhannya di sini. Bukan masalah tambahan ya. Tadi makanan dasar. Kalau tidak makan bisa mati nih hari itu. Kelaparan. Maka kata Nabi SAW, ambillah secara ma'ruf. Maksudnya harus sesuai dengan kebutuhan itu saja. Dan ingat, nafkah itu wajibnya kalau makan minum harian tadi saya bilang. Jadi kalau ada suami memberikan di awal bulan untuk 1 bulan ke depan, itu berarti sudah luar biasa bonus. Karena kalau pertengahan bulan si suami meninggal, 2 pekan sampai akhir bulan itu sudah bonus. Bukan kewajiban dia, karena kita kewajiban memberikan nafkah semasa hidup saja gitu kan. Jadi harusnya kita bijaksana dalam masalah-masalah seperti ini ya. Jadi usahakan kita fahami baik-baik dunia ini sebentar kita lewatin. Dan penuhilah kebutuhan kita atau beli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Jangan ikuti keinginan. Keinginan tidak akan pernah habis. Gak akan pernah habis. Selalu oh ini diskon, ini promo. Tidak akan habis diskon dan promo sampai hari kiamat. Nah, ya. Coba pernah lihat, saya pernah lewat di suatu swalayan besar, diskon 50%. Sudah robek-robek spanduknya. Dari tahun keberapa itu. Dia ganti spanduk baru diskon lagi, tidak pernah habis. Kalau butuh silakan. Bahkan dalam Islam kalau butuh boleh ambil, boleh beli yang terbaik. Kita kalau lagi butuh ya, lagi lapar, beli makanan terbaik, minum minuman terbaik, pakai baju terbaik, kendaraan terbaik boleh selama butuh. Tapi kalau keinginan jangan, karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai menurut juga hadis Nabi SAW tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Masa mudanya,
umurnya atau waktunya di mana dihabiskan, kemudian harta dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan, serta juga ya ilmunya, apakah dia sudah amalkan. Nah ini termasuk harta nih, dari mana didapat, di mana dikeluarkan. Memang kita harus hati-hati, karena kalau tidak jadi masalah. Seorang muslim dermawan, tapi dia juga kritis dalam memberikan atau mengeluarkan pada tempat yang tepat. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.